Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita bertayamum. Sebelum kita mempraktekkan tayamum, apa sih yang dimaksud dengan tayamum itu? Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu sebagai pengganti dari wudhu. Tetapi ada sebab dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita bertayamum. Apa saja sih syarat atau ketentuan kita boleh bertayamum? Ada 4 alasan yang memperbolehkan kita untuk bertayamum. Yang pertama yaitu apabila kondisi atau situasi memang benar-benar tidak ada air, atau hanya ada air tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita untuk minum. Seperti contoh ketika kita berada di padang pasir, tentunya sangat sulit untuk menemukan air. Dan yang kedua yaitu apabila jarak kita untuk menggunakan air ini sangat jauh, diperkirakan di atas 2,5 km. Dan yang ketiga yaitu apabila keadaan atau kondisi sulit untuk menggunakan air atau bisa jadi tidak bisa menggunakan air. Seperti contoh ketika seseorang sakit dan sakitnya ini tidak boleh menyentuh air. Dan yang 4 atau yang terakhir yaitu apabila keadaan sangat dingin sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Seperti contoh pada saat kita berada di kutub utara, pastinya kan kondisi sangat dingin. Jadi untuk menggunakan air pun itu sangat tidak memungkinkan. Setelah kita mengetahui penjelasan tentang tayamum, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita untuk bertayamum. Yang pertama yaitu kita harus mencari debu yang suci, bisa di tembok ataupun di kaca. Yang penting debu yang bersih dan suci. Kemudian segala sesuatu yang menempel pada tangan kita seperti cincin ataupun gelang itu harus kita letakkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan debu yang menempel pada tembok seperti ini. Ketika kita meletakkan kedua telapak tangan kepada tembok, di sini kita juga membaca niat untuk bertayamum. Niatnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Seperti itu. Kemudian setelah kita meletakkan tangan kita ke debu, kita mengusapkan debu yang ada di telapak tangan kita ini kepada wajah, dimulai dari wajah bagian dalam seperti ini dan menyeluruh kepada wajah bagian luar. Kemudian kita mengambil debu yang kedua, dan itu tidak boleh kita mengambil debu tidak boleh pada tempat yang sama, jadi kita harus berpindah seperti ini. Kemudian kita mengusap kedua tangan kita, dimulai dari tangan yang paling kanan. Dimulai dari bagian yang tangan luar, kemudian ke atas dan diputar sampai kepada ibu jari. Jadi di ibu jari ini jangan sampai tangan kita menyentuh telapak tangan, karena telapak tangan ini digunakan untuk bertayamum pada tangan yang kiri. Sama, yaitu dimulai dari telapak tangan bagian luar, kemudian naik ke atas, diputar dan sampai kepada ibu jari dan selesai. Dan yang terakhir kita menyela-nyela jari dan sudah selesai. Jadi tayamum ini khusus digunakan 1 kali sholat fardu dan beberapa kali sholat sunnah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.